Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tifa Ramadhani dengan NIM 1050-230-0255. Perkenalkan, nama saya Patricia Sharon Puji Kristinanti dengan NIM 1050223070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Malia Fauzia Rahman dari kelas KM 4708 dengan NIM 105022300341. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azalia Nabila Humaira dengan NIM 10502233092. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Anggria Puspita dengan NIM 105022330103. Halo semua, aku Adi Babel Valina dengan NIM 105022330041. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang sedang kelompok kami kerjakan. Kami mengambil judul Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap kredibilitas produk make-up pada mahasiswa Bandung, studi kuantitatif iklan Luxcrime dengan endorser Shenina Cinnamon. Latar belakang dalam beberapa tahun terakhir, industri make-up lokal di Indonesia terus berkembang pesat. Salah satu strategi adalah celebrity endorsement. Untuk meningkatkan kredibilitas produk, Luxcrime sebagai salah satu brand make-up lokal memilih Shenina Cinnamon, seorang artis muda yang dikenal luas sebagai endorser. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen, khususnya mahasiswi di Bandung yang menjadi target utama penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menjelaskan mengenai salah satu strategi kampanye yang dilakukan oleh brand makeup Luxcrime. Nah, yaitu salah satu strateginya yaitu ia memilih artis muda bernama Shenina Cinnamon sebagai seorang brand ambassador atau endorser dari produk Luxcrime itu sendiri. Nah, sudah banyak nih orang yang mengenalnya Shenina sebagai aktris muda yang memiliki citra positif dan memiliki pengikut yang cukup banyak di media sosialnya. Nah, Shenina ini dipilih dikarenakan kemampuannya dalam merepresentasikan nilai-nilai yang terdapat dalam merek produk Luxcrime tersebut. Juga, ia mampu menarik minat audiens target pasar Luxcrime terkhususnya itu pada usia generasi muda. Nah, menariknya ini, dalam bidang kecantikan, keahlian dalam bidang kecantikan ini ternyata bukanlah faktor yang utama, tapi faktor utama dalam hal ini yaitu kepercayaan diri dan juga daya tarik yang dimiliki oleh seseorang public figure atau seorang artis yang dipilih atau ditugaskan untuk menjadi brand ambassador atau endorser. Nah, hal inilah yang membuat Shenina sukses sebagai brand ambassador dari produk makeup Luxcrime tersebut. Dengan basis pengikut yang besar, ia memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk opini serta keputusan pembelian konsumennya. Nah, ternyata strategi penggunaan selebriti atau influencer sebagai suatu endorser atau brand ambassador sudah sangat terbukti efektif dalam melakukan pemasaran suatu produk, terutama di era digital saat ini. Dengan basis pengikut yang cukup besar di sosial media, Shenina tidak hanya bertindak sebagai wajah dari merek produk makeup Luxcrime ini, tetapi juga sebagai perantara yang mampu menyampaikan pesan merek kepada konsumennya secara lebih personal dan autentik. Lalu hal ini juga diperkuat nih dengan adanya tren-tren konsumsi media sosial yang semakin meningkat, di mana konsumen ini cenderung lebih percaya pada rekomendasi dari artis pengikut atau figur publik yang mereka ikuti. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil dari Luxcrime. Jadi Luxcrime itu adalah perusahaan kosmetik dan perawatan kulit yang berasal dari Indonesia dan didirikan pada tahun 2015 oleh Ahmad Nurul Fajri. Nah, Luxcrime ini terinspirasi oleh kecantikan wanita di Indonesia, dan Luxcrime itu adalah produk yang berkomitmen untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kecantikan dan kesehatan kulit perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, Luxcrime ini telah menjadi produk make up yang berkembang pesat dengan menghadirkan produk yang inovatif, berkualitas premium, namun harganya itu tetap terjangkau. Nah, merek ini sukses menarik perhatian generasi muda melalui strategi pemasaran digital, celebrity endorsement, dan kolaborasi dengan beauty influencers. Nah, penelitian ini itu menunjukkan bahwa celebrity endorsement dapat meningkatkan brand awareness, kepercayaan pembelian konsumen, dan keputusan pembelian konsumen. Namun efektivitasnya itu bergantung pada kredibilitas endorser yang diukur. Berdasarkan 3 faktor utama,
yakni yang pertama itu ada expertise. Nah, expertise ini adalah keahlian dalam produk yang dipromosikan, dan yang kedua itu ada attractiveness, yaitu daya tarik dan citra positif selebriti, dan yang terakhir itu yang ketiga itu adalah trustworthiness. Jadi trustworthiness itu adalah kepercayaan konsumen terhadap endorser. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori komunikasi dalam celebrity endorsement yang dilakukan Shanina. Kredibilitas endorser memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan sudah dijelaskan sebelumnya ada beberapa faktor dari hal tersebut, tapi ada juga beberapa teori komunikasi dari celebrity endorsement sendiri. Teori kredibilitas sumber atau source credibility theory yang sudah dijelaskan sebelumnya juga ada 3 faktor utama dari teori tersebut. Jadi menurut Hoffman dan Janice Kelly di tahun 1953, efektivitas komunikasi persuasif itu bergantung pada kredibilitas sumber pesan. Jadi ada 3 faktor utama, yaitu expertise, yaitu seberapa berpengetahuan atau kompeten seorang endorser terhadap produk yang mereka promosikan, attractiveness atau daya tarik, seberapa menarik seorang endorser mempromosikannya di mata audiens, dan juga trustworthiness atau kepercayaan, seberapa orang bisa percaya gitu dengan endorser ini. Kedua, yaitu teori asosiasi merek atau brand association theory. Di sini ada penelitian yang menjelaskan bahwa celebrity endorsement dapat membantu membentuk asosiasi positif antara endorser dan merek dalam benak konsumen. Jadi jika seseorang influencer atau selebriti dikenal memiliki kulit sehat dan rutin merawat wajahnya, maka produk yang mereka endorse akan tentunya diasosiasikan dengan manfaat serupa seperti skincare dan sebagainya. Namun, jika selebriti tidak memiliki keterkaitan dengan industri kecantikan, dampak endorsementnya mungkin menjadi kurang efektif. Teori ketiga adalah teori skeptisisme konsumen atau consumer skepticism theory. Di sini, menurut Obermiller dan Spangenberg tahun 1998, skeptisisme konsumen terhadap iklan berbayar merupakan tantangan besar dalam celebrity endorsement. Jadi konsumen yang terlalu sering melihat selebriti atau influencer yang mempromosikan berbagai merek dapat menjadi skeptis terhadap kredibilitas rekomendasi mereka. Dan hal ini juga bisa berdampak pada menurunnya efektivitas strategi endorsement. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait identifikasi masalah dan juga tujuan dari penelitian kelompok kami. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa masalah utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama adalah seberapa besar sih pengaruh Shaina Cinnamon sebagai celebrity endorse terhadap kepercayaan mahasiswa Bandung terhadap produk skincare atau makeup look cream. Yang kedua, bagaimana faktor daya tarik, attractiveness, kepercayaan, trustworthiness, dan keahlian, expertise dari Shaina Cinnamon mempengaruhi pandangan mahasiswa Bandung terhadap kredibilitas produk look cream. Nah, pertanyaan ketiga, apakah kepercayaan konsumen terhadap Shaina Cinnamon berpengaruh terhadap mereka untuk membeli produk look cream itu sendiri? Nah, dari masalah-masalah tadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah celebrity endorsement bisa meningkatkan kepercayaan dari produk look cream, khususnya di kalangan mahasiswa Bandung. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh Shaina Cinnamon sebagai endorser terhadap persepsi mahasiswa Bandung tentang kredibilitas produk look cream. Selain itu juga, penelitian ini juga ingin menganalisa sejauh mana pengaruh Shaina Cinnamon sebagai endorser terhadap kredibilitas produk look cream, dan juga mengetahui bagaimana faktor daya tarik, kepercayaan, dan juga keahlian dari Shaina Cinnamon mempengaruhi pandangan mahasiswa Bandung dari terhadap produk tersebut. Nah, dan juga untuk mengukur apakah adanya hubungan yang kuat antara celebrity endorsement oleh Shaina Cinnamon dan minat membeli produk look cream di kalangan mahasiswa Bandung. Nah, melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang seberapa efektif sih celebrity endorsement dalam membangun kepercayaan terhadap suatu produk, terutama bagi target pasar mahasiswa di Bandung. Sekian aja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya terkait tentang kegunaan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Di antaranya yang pertama ada kegunaan teoritis atau yang bisa kita sebut akademis. Nah, penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam menambah literatur dan juga kajian ilmiah mengenai pengaruh celebrity endorsement terhadap kredibilitas produk di dalam industri makeup. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi mahasiswa dan akademisi dalam bidang pemasaran dan komunikasi terkait efektivitas strategi pemasaran berbasis selebriti. Selain ada kegunaan teoritis,
penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis atau yang bisa kita sebut guna laksana. Guna laksana bagi Laskrim itu sendiri yaitu memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran mereka. Nah, yang kedua bagi Laskrim itu sendiri memberikan rekomendasi dalam pemilihan endorser di masa depan agar lebih sesuai dengan citra dan kredibilitas produk tersebut. Kemudian, bagi industri makeup lokal dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas celebrity endorsement dalam membangun kredibilitas dan memberikan informasi bagi pelaku industri makeup mengenai efektivitas penggunaan selebritas dalam strategi pemasaran mereka. Nah, bagi konsumen itu sendiri memberikan pemahaman mengenai produk dan juga sebagai persepsi dan kredibilitas suatu produk itu tersebut. Nah, selain kegunaan penelitian, ada juga periode penelitian. Nah, periode penelitian ini dimulai dari 3 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2025. Nah, yang pertama ada menentukan topik dan juga objek penelitian dimulai dari bulan Maret, kemudian penyusunan daya penelitian dimulai dari bulan Maret, penyusunan pendahuluan dimulai pada bulan Maret, penyusunan rangkuman hasil tinjauan pustaka dimulai pada bulan April, dan yang terakhir menentukan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian dimulai dari bulan Mei tahun 2025. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.